Bismillah, baiklah pada video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan pengisian nilai santri. Nah, untuk nilai santri itu sendiri terdapat ada beberapa komponen nilai ya. Yang pertama nilai mata pelajaran itu sendiri, kemudian ada nilai adab, kemudian ada nilai penilaian untuk absensinya, dan ada nilai hafalan. Nah, kita ulas satu persatu. Nah, untuk mengakses pengisian nilai santri, klik menu akademik, kemudian aktivitas akademik. Nah, di sini terlihat ya beberapa jadwal pelajaran seperti ini yang diajar oleh Ustadz pengajar atau pengampu Ustadz Ahmad misalnya. Di sini kita bisa cetak jadwal mengajar. Nah, adapun menu ini nanti bisa diakses secara langsung ya oleh Ustadz yang bersangkutan yang mengajar. Nah, di sini saya mencontohkan hanya untuk memudahkan saya buka melalui admin Ponpes saja. Akan tetapi untuk level pengguna Ustadz itu sendiri bisa juga langsung untuk mengakses menu ini. Tampilan seperti ini sesuai dengan jadwal mengajar Ustadz yang bersangkutan. Nah, di sini kita bisa cetak jadwal mengajarnya. Nah, seperti ini ya jadwal mengajar dari Ustadz Ahmad misalnya. Ada beberapa jenjang atau marhalah yang diajar oleh Ustadz. Nah, di sini bisa dicetak ya, bisa di-download juga filenya. Nah, yang pertama mungkin kita akan membahas cara mengisi nilai mata pelajaran ya. Mata pelajaran di sini ada yang bentuknya wajib atau mana ya? Nah, di sini contohnya. Nah, di sini mata pelajaran misalnya mata pelajaran ini misalnya akan kita isi nilainya. Nah, di sini ibtidaiyah ya. Kita coba mungkin nilai yang ini saja ya, yang akidah. Nah, coba kita klik detail untuk mengisi nilainya. Nah, di sini mungkin saya hapus terlebih dahulu. Nah, di sini masih kosong. Kita anggap kosong. Nah, misalnya untuk poin-poin penilaian yang dilakukan misalnya untuk sebuah mata pelajaran misalnya ada nilai seperti nilai tugas, kemudian nilai ulangan, kemudian jika ini merupakan ujian akhir kelas mungkin dimasukkan juga UAS-nya ya, UAS-nya. Nah, di sini kita contohkan misalnya untuk nilai tugas. Misalnya ada nilai tugas 1. Tugas 1. Kemudian ada nilai tugas 2. Dan seterusnya ya untuk nilai tugas. Kemudian ada nilai ulangan, misalnya kita misalkan saja 1, nilai ulangan 2 misalnya ya. Nah, untuk poin-poin jenis penilaiannya ini bisa diakses, bisa diatur melalui menu master config ya. Nah, di menu penilaian ya di sini di bagian sini. Nah, di sini jika ada nilai-nilai yang lain yang perlu dimasukkan bisa dimasukkan di sini, bisa ditambah yang baru ataupun bisa diubah atau dihapus sesuai dengan kebutuhan masing-masing ma'had atau marhalah jenjang pendidikan. Nah, di sini kita contohkan seperti ini. Nah, di sini nilai UAS ya, nilai UAS gitu ya. Nah, di sini bisa disimpan ya langsung. Nah, untuk supaya tidak berulang mengetik misalnya ini untuk jenis pengaturan bobot nilai ini bisa disimpan ya presetnya seperti ini. Misalnya ma'had 1 misalnya. Di sini jika bisa digunakan semua ustadz untuk preset seperti ini dicentang saja dan disimpan. Nah, di sini nanti akan terlihat ya preset seperti ini. Nah, jadi pada saat mengakses mata pelajaran lain untuk mengisi nilai, misalnya kita coba yang masih kosong ya. Anggaplah di sini kosong. Ini udah terisi. Kita cari yang kosong. Nah, di sini yang kosong. Misalnya ingin diisi nilai seperti tadi, kita tinggal pilih dari preset ya. Nah, seperti ini, kemudian disimpan. Nanti seperti itu aja. Jadi tidak mengetik ulang secara manual. Nah, kita lanjutkan tadi di pelajaran akidah tadi ingin kita masukkan nilainya.
Nah, di sini kita masukkan misalnya, nah ini tergantung ya, penilaiannya ini bisa dimasukkan satu persatu terlebih dahulu, misalnya nilai tugas dulu di sini, atau bisa juga dituliskan secara langsung ya semuanya. Nah, di sini kita masukkan misalnya udah dianggap ini sudah masuk semua nilainya ya, satu persatu ya. Anggap saja seperti ini. Nah, di sini otomatis nanti predikatnya akan terisi seperti ini ya. Ini lagi-lagi mengacu kepada bagian predikat seperti ini. Tadi di marhalah saya lupa tadi di marhalah apa ya. Mungkin ibtidaiyah atau apa. Nah, di sini bisa diatur untuk rank-rank nilainya seperti ini. Nah, di sini kita anggap sudah selesai semuanya ya. Anggaplah di sini 95. Nah, di sini ada nilai akhirnya seperti ini ya, nilai rata-rata kelasnya seperti ini, dan predikatnya baik sekali. Ini untuk predikat per kelasnya ya. Adapun untuk nilai santri itu sendiri di sini ya, untuk apa? Untuk total dan rata-rata kemudian predikat. Nah, sini jika ingin memberi catatan silakan ketik saja catatan di sini. Adapun jika langsung ingin menyimpan bisa langsung disimpan. Jika ingin menyimpan dan memasukkan nilainya ke dalam nilai rapor, bisa disimpan nilai dan generate rapor. Nah, jika hanya ingin menyimpan, tekan klik tombol simpan saja, simpan nilai. Seperti ini. Sini saya contohkan simpan nilai saja. Nah, ini sudah tersimpan ya nilai untuk santrinya untuk mata pelajaran akidah di kelas 1. Ini kebetulan hanya ada satu santri. Nah, selanjutnya kita coba mencontohkan bagaimana cara melakukan pengisian nilai adab dan ketidakhadiran. Nah, di sini bisa dicontohkan. Di sini saya cari mungkin yang ada santrinya ya. Saya lihat dulu. Nah, di sini ini ada santrinya. Nah, ini jika tidak bisa lebih dari 100 berarti tentang nilai untuk marhalah ini, berarti ini enggak rentang nilainya itu 0 sampai 10 ya. Ini tergantung kita aturnya di bagian sini, di bagian range nilai, di bagian skor penilaian. Nah, sini ada ranknya 0 sampai 10, 0 sampai 100 atau A sampai E yang huruf. Nah, di sini jika sudah dimasukkan tinggal disimpan nilai. Nah, sudah tersimpan. Kemudian selanjutnya itu ketidakhadiran atau absensi ya. Nah, ketidakhadiran atau absensi seperti ini, misalnya di hari ini tanggal 19 Muharram, misalnya santri ini sakit. Nah, di sini bisa disimpan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu nilai hafalan. Nah, nilai hafalan ini bisa kita masukkan seperti ini. Ini mudah-mudahan ada ya. Seperti ini. Nah, di sini masih kosong penilaiannya. Di sini bisa dibuat penilaian, misalnya nilai hafalannya misalnya Al-Fatihah, ini Al-Fatihah juga. Atau yang ini enggak diisi nilainya juga enggak apa-apa. Awalnya misalnya ini misalkan saja ya. Nah, jika ingin mengisi nilainya ke rapor bisa dicentang langsung, atau jika tidak ingin menampilkan hafalan ini ke rapor, tidak usah dicentang, isi nilai ke rapor seperti ini. Jika ingin menampilkan nilai ke rapor, silakan dicentang dan disimpan. Nah, seperti ini sudah terisi. Kemudian jika ingin mengubah, silakan diklik saja rubah. Ada perubahan. Nah, mungkin untuk pengisian nilai santri cukup simpel ya, cukup sederhana, karena juga dari tampilan insyaallah kami bikin secara lebih mudah dan interaktif bagi pengajar yang untuk mempermudah proses pengisian nilai. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.